Raja Naga Tua. Guru. Muridmu memberi hormat kepada guru. Xiao Yao, apakah kau berencana untuk turun gunung untuk mengejar gumpalan sisa jiwa dewa ular berbulu itu? Ya, guru. Jika sehelai sisa jiwa ini dibiarkan pergi, siapa tahu berapa banyak skama dewa luar barat ini akan meramu di tanah Songxiaku. Mengingat kembali saat itu, keluarga Ninmu dimusnahkan. Dan kau datang ke Kunlun untuk berkultivasi. Sudah 3 tahun berlalu. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat. Dari Kunlunku menjaga urat naga Songxia sejak lama, dan dikenal sebagai Raja Naga. Mulai hari ini, dan seterusnya, aku akan menganugerahkan gelar Raja Naga kepadamu. Garis keturunan Kunlun, miliaran kekayaan duniawi, dan jutaan muridnya. Semuanya ada di bawah perintahmu. Pegunungan Kunlun. Mohon yakinlah, guru. Muridmu akan mengingat ajaranmu. Dan tak akan mengecewakanmu. Keponakanmu yang tidak berbakti, Nin Xiaoyao, datang untuk memberi hormat kepada Paman Bai. Tiga tahun lalu, keluarga Baiku musnah. Demi aku lolos, Paman Bai rela korbankan nyawanya. Kebaikan yang besar ini, Xiaoyao tidak akan pernah melupakan. Kali ini, Xiaoyao kembali ke Laut Timur. Pertama, untuk melenyapkan dewa luar barat, melindungi keamanan Laut Timur. Dan kedua, adalah untuk secara pribadi mengurus keluarga Paman Bai. Untuk membalas kebaikan besar dari dulu. Gagak-gagak bersuara parau, dan kabut beracun berkumpul. Keluarga Bai memang telah terjerat oleh dewa luar. Perjamuan lelang grup naga tersembunyi. Presiden Bai, sepertinya. Seru Telai, kepala keluarga Zhou. Presiden Bai bertekad untuk menang konferensi penawaran ini. Kau bawa seluruh keluargamu ikut serta. Ini adalah Yang satu ini. Ini adalah kerabat miskin dari keluarga Presiden Umum Bai, yang tanpa malu-malu bersikeras mengikuti Presiden Umum Bai, perjamuan penawaran ini. Dia juga ingin datang dan ikut campur. Presiden Umum Bai. Ini adalah konferensi penawaran grup naga tersembunyi. Jangan biarkan mereka, orang-orang dengan niat buruk masuk dan merusak acara penawaran pentingmu. Itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Kau harus berhati-hati. Terima kasih, Presiden Zhou. Saya menghormatimu. Zhou Chenli, kepala keluarga Zhou. Para tamu terhormat. Grup naga tersembunyi kami baru saja menerima kabar bahwa seorang tokoh penting akan segera menghadiri konferensi lalang ini. Nona muda secara khusus menginstruksikan saya untuk meletakkan kursi di panggung tinggi. Mengundang tokoh penting ini duduk memberi hormat. Siapa sebenarnya sosok penting ini? Sampai nona muda keluarga Qin pun harus mengatur kursi tambahan untuknya sementara. Dan itu bahkan kursi utama. Aku tidak tahu, Zikil. Aku dengar dari ayahku bahwa di balik grup naga tersembunyi ini selalu ada sosok penting yang mendukungnya. Perjamuan malam ini, sosok penting ini juga akan hadir. Tokoh penting di balik grup naga tersembunyi. Jika keluarga Baiku bisa mengenal orang penting ini, kami pasti akan melompati gerbang naga dan naik ke surga dalam satu langkah. Keluarga Qin cukup masuk akal. Nin Xiaoyao, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, aku akan duduk di kursi itu. Berhenti di situ. Nin Xiaoyao, apakah kamu tahu acara macam apa ini? Siapa beri kamu keberanian, berani bermimpi duduk di kursi itu? Dia benar-benar udik, mengira dia bisa membuat masalah di mana saja. Ketidaktahuan memang tidak mengenal takut. Kau Miem, kursi yang disiapkan Nona Kier untuk sosok penting itu, kau berani mengincarnya. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kursi ini di atas panggung. Awalnya disiapkan untukku. Mengapa aku tidak berani? Nin Xiaoyao, sudah puas bikin masalah? Maksud perkataanmu adalah sosok penting itu adalah kau. Aku tidak akan menyebut diriku sosok penting. Namun, orang di balik grup naga tersembunyi memang aku. Nin Xiaoyao, aku membawamu ke tempat ini hari ini untuk membuatmu menyadari
Jarak antara kamu dan aku bukan untuk kamu membuat masalah. Kamu tahu dengan ini. Kamu akan melibatkan keluarga baikku. Kau diam. Tuan muda ini benar-benar mengagumimu. Kau bisa saja mengoceh omong kosong di keluarga baik, tapi kau malah lari ke mengoceh kata-kata liar di perjamuan penawaran, dan bahkan berani menyamar sebagai sosok penting itu. Apa yang terjadi? Wakil Presiden Chu. Ayah, ada orang gila di sini. Mengoceh omong kosong di sini. Mengatakan dia adalah sosok penting malam ini. Omong kosong belaka. Di balik grup naga tersembunyi kami, tokoh penting yang berdiri, memiliki status terhormat seperti apa? Keberadaan yang bahkan aku, wakil presiden, tidak bisa membayangkannya. Dan kau ini siapa? Nin Xiaoyao, kau dengar itu? Cepat minta maaf kepada Wakil Presiden Chu. Kursi ini di atas panggung. Awalnya disiapkan untukku. Orang di balik grup naga tersembunyi. Memang aku. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa aku harus meminta maaf? Kamu, Presiden Bai, tidak perlu marah. Untuk seseorang yang begitu tidak masuk akal, usir saja dia. Seseorang, tangkap orang ini. Bajingan ini masuk tanpa izin di lelang. Dan usir dia. Ya, tunggu. Nin Xiaoyao, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Minta maaf ke Wakil Presiden Chu sekarang. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Udik, sebaiknya kau dengarkan adikku sekarang juga. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu hari ini untuk menukar martabatmu dengan nyawamu. apa yang kau tertawakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan kalian semua menekanku, menuntut permintaan maaf dariku, dan menyuruhku pergi. Lalu, bagaimana jika aku mengatakan bahwa hari ini aku bersikeras untuk berjalan dengan hormat ke platform tinggi ini dan duduk di kursi tinggi ini? Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Kau punya nyali. Seseorang. Ayah. Aku ingin melihat bagaimana anak ini mencari mati hari ini. Apa dia berani berjalan ke sana dan merebut kursi utama di panggung tinggi ini? Nin Xiaoyao, ini adalah kesempatan terakhirmu. Segera minta maaf, lalu tinggalkan tempat ini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika aku pergi, kursi ini akan menjadi tidak berarti. Dan konferensi lelang ini, apa gunanya diadakan? Dia benar-benar naik. Dia benar-benar punya nyali. Semuanya. Kalian mau tahu apakah aku berani duduk di kursi utama ini? Sekarang aku sudah duduk. Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Nin Xiaoyao, turun sekarang. Jika tidak, dengan tindakan perampasanmu saat ini, seluruh wilayah Laut Timur tidak akan ada tempat bagimu. Orang-orang yang kau maksud, yang akan membuatku tidak punya tempat tinggal. Apakah ini? Tepat sekali. Kau menyinggung grup naga tersembunyi dan memprovokasi keluarga Qian. Hari ini, keluarga Cuuku bersumpah di sini bahwa di wilayah Laut Timur, kami akan mengusirmu, Nin Xiaoyao. Kau ingin mengusirku? Keluarga Cuumu tidak cukup berkualitas. Lalu, bagaimana jika keluarga Shuku ikut bergabung? Dan keluarga Zuku. Sulu. Dan Hei Xiaoku. keluarga Heiko. Hari ini, 4 keluarga besar kami dari Laut Timur bersumpah bersama di sini untuk sepenuhnya membasmimu, Nin Xiaoyao, dari wilayah Laut Timur. Apa kami sudah memenuhi syarat sekarang? Tidak cukup. Bahkan pemimpin dari 4 keluarga besar kalian, keluarga Qin, jika mereka datang ke sini, masih tidak akan cukup. Kau mencari masalah. Nona Qin sedang dalam perjalanan sekarang. Ketika dia tiba, aku akan membuatmu berlutut di sini, di panggung tinggi di lokasi lelang, dan bersujud sebagai permintaan maaf kepada 4 keluarga besar kami dari Laut Timur. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu saja di sini. Mari kita lihat, setelah Qin Mingyu tiba, siapa yang akan berlutut di sini. Pada akhirnya, Kau, Nona Qin Mingyu telah tiba. Chu Chenglin dari keluarga Chu, dengan hormat menyambut Nona Qian. Dengan hormat menyambut Nona Qin, apa yang kalian semua lakukan? Nona Qian, ini karena ketidakmampuan keluarga Chu saya membiarkan badut belaka. Maafkan saya telah mengganggu Anda. Nona Qian, mohon maafkan kami. Nona Qin, Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan ini, seorang orang gila menyelinap masuk. Dia ambil kursi untuk tamu penting itu. Kursi itu. Dan dia tanpa malu-malu menyamar sebagai tamu penting itu. Aku akan menyuruh seseorang menangkapnya sekarang dan menyerahkannya kepada Anda untuk diadili. Bocah ini sombong dan angkuh, dan tidak menghargai siapapun. Dia tidak hanya menghina 4 keluarga besar kami, tetapi juga berbicara tidak hormat tentang keluarga Kim. Aku mohon padamu, Nona Kim, biar aku patahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya dari Laut Timur. Nin Xiaoyao, kau lihat.
Kalau kau akui kesalahan lebih awal, 4 keluarga besar kami hanya akan mengusirmu, dan kau bisa mempertahankan nyawa anjingmu. Sekarang Nona Qin sudah di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sangat menantikannya. Nin Xiaoyao, kamu masih menolak mengakui kesalahanmu, benarkah? Nona Qin sudah di sini. Jika kamu masih bersikeras dalam delusimu dan membuat Nona Qin marah, bahkan jika keluarga Beiku ikut campur, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bai Sikil, di dunia ini, bagaimana bisa seorang tuan meminta maaf kepada seorang pelayan? Nin Xiaoyao, aku benar-benar ingin tahu. Untuk seseorang sepertimu udik berpikiran dangkal, tanpa latar belakang atau koneksi terkemuka, hanya untuk menyelamatkan muka sesaat. Untuk membuat musuh dari semua atasan yang hadir ini, dan menantang mereka yang hanya bisa ke muka guni. Sepanjang hidupmu, hanya untuk berakhir seperti anjing kalah. Kehilangan nyawamu di sini. Apakah itu sepadan? Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Akui kesalahanmu sekarang. Dan kamu mungkin masih memiliki secercah harapan. Mereka, para atasan. Mengapa kita tidak membiarkan para atasan ini bertanya padanya, Qin Mingyue? Aku berani mengakui kesalahanku ini. Apakah Qin Mingyue berani menerimanya? Nin Xiaoyao, berani panggil Nona Qin lengkap. Nona Qin, mohon tenang saja. Sekarang juga, saya akan membawa bocah ini mencabut lidahnya dan melampiaskan kemarahan Anda. Orang Odi, mari kita lihat bagaimana kau mati. Baiklah. Qin Mingyue, aku hanya memanggil namamu. Dan mereka ingin mencabut lidahku. Bawahanmu benar-benar sombong. Nin Xiaoyao, diam. Tahukah kamu? Kamu sudah menyebabkan bencana besar. Nin Xiaoyao, kematian sudah di depan matamu. Namun kau masih berani memprovokasi Nona Qin. Nona Qin, mohon hukum dia seberat-beratnya, sebagai peringatan bagi yang lain. Dasar bodoh buta. Nona Qin, Anda adalah... Nyah, Selesai sudah. Orang gila ini telah benar-benar membuat Nona Qin murka. Ketika keluarga Qin marah, darah akan mewarnai ribuan li. kakak, si udik ini, dia sudah menyinggung semua orang. Sebelum Nona Qin benar-benar kehilangan kesabaran, kita harus cepat pergi. Jika kita terus membuang waktu seperti ini, keluarga kita sendiri juga akan hancur. Nin Xiaoyao, aku sudah memperingatkanmu. Kamu sendiri yang mencari mati. Keluarga baik kami tidak berutang apapun padamu. Ayo pergi. Qin Mingyu dari Laut Timur, mewakili keluarga Ken, memberi hormat kepada Tuan Nin. Silakan bangkit. Nona Qin, apa ini? Bagaimana mungkin? Nona Qin, dia hanyalah orang tak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Dia hanya ingin menikah ke keluarga baik. Bagaimana dia dapat perlakuan istimewa dari Anda? Tuan Nin adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Sekumpulan orang bodoh buta. Beraninya kalian berbicara tidak sopan kepada Tuan Nin. Apa kalian bosan hidup? Bai Sikil, kebenaran ada tepat di depan matamu. Apakah kau percaya sekarang bahwa kontrak 100 miliar yang kusebutkan itu nyata? Dan kursi kehormatan ini disiapkan untukku. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang pengemis kecil yang pernah diselamatkan oleh keluarga baikku. Seorang anak miskin yang ingin bergantung pada keluarga baikku. Bagaimana bisa kau berubah menjadi orang besar yang bahkan keluarga Qin Laut Timur perlakukan dengan sangat hormat? Baiklah, karena memang begitu. Qin Mingyue, kau katakan sendiri padanya. Siapa aku? Kursi kehormatan hari ini awalnya disiapkan olehku untuk Tuan Nin, mengingat status dan kedudukan Tuan Nin, kesediaannya untuk duduk di sana, memberi kehormatan keluarga Kenku. Adapun keluarga baik kalian, keluarga kelas 3 di Laut Timur. Jika Tuan Nin tidak menginstruksikannya, bagaimana kalian layak kerja sama keluarga Ken? Pesanan 100 miliar ini, hanyalah Tuan Nin mengingat ikatan lama, dan memberi sedekah kepada keluarga baik. Nin Xiaoyao, sebenarnya kau ini siapa? Kakak, Nin Xiaoyao ini, pasti simpanan Qin Mingyue. Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur, jika tidak ada hubungan pribadi. Bagaimana Qin Mingyue bisa bertindak begini? Nin Xiaoyao, kau cukup pandai menyenangkan orang, bukan? Kau benar-benar berhasil memenangkan hati putri sulung keluarga Ken, sampai sejauh ini, hingga dia rela menawarkan pesanan 100 miliar, untuk membantumu mendapatkan ketenaran. Bai Siyun, beraninya kau berbicara buruk tentang Tuan Nin. Nona Qin, aku menghormatimu sebagai pahlawan wanita, seorang pahlawan sejati. Tapi Nin Xiaoyao ini, hari ini, mengandalkan pengaruh keluarga Qin, sangat arogan dan sombong. Jika kau membiarkannya terus seperti ini, itu mungkin akan merusak reputasi Raja Naga Laut Timur. Bagaimana saat keluarga Qinku bisnis?
Sekarang giliranmu, keluarga baik untuk menunjuk-nunjuk. Nona Kie, 4 keluarga besar kami soal keluarga Qin Anda. Selalu hormati Anda. Apa yang saya katakan hari ini hanyalah karena saya tidak ingin Anda oleh orang tak berguna ini ditipu dan diperdaya. Tapi campur tangan paksa Anda atas namanya hari ini. Khawatir ini pengaruhi reputasi keluarga Qin Anda, menyebabkan kerugian besar. Demi martabat keluarga Qin Anda, mohon pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Aku harap Nona Qin pertimbangkan lagi. Saya harap Nona Qin pikir ulang. Saya masih harap Nona Qin pikir ulang. Dia, Qin Mingyue, tidak membelaku. Melainkan, dia berhati baik dan sedang memperjuangkan jalan keluar untuk keluarga bangsawan Laut Timurmu. Kau pengecut, bersembunyi di balik wanita. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting? Saya sudah melihat banyak orang tak berguna seperti Anda yang berlaga dan memamerkan kekuasaan pinjaman. Semakin tinggi Anda melompat sekarang, semakin Nona Qin muak dengan Anda, semakin keras Anda akan jatuh. Nin Xiaoyao, kau harus tahu kapan harus berhenti. Semakin kau bertingkah seperti ini, memamerkan kemuliaanmu yang tak terbatas, itu tunjukkan kau orang picik yang dapat keinginannya. Apakah kau mengerti? Aku, Nin Xiaoyao, jangan pernah bergantung pada siapapun, karena aku adalah sandaran terbesarku sendiri. Tuan Nin, mengapa Anda perlu bergantung pada orang lain? Kamilah yang seharusnya bergantung pada Tuan Nin. Tuan Nin benar, saya berusaha amankan jalan bertahan hidup bagi keluarga bangsawan Laut Timur. Jika Anda berakal sehat, sekarang Anda akan meminta maaf dan menebus kesalahan kepada Tuan Nin. Jika tidak, dengan setiap perkataan dan tindakan Tuan Nin, keluarga bangsawan Laut Timur akan langsung musnah. Nona Qian, 4 keluarga besar kami selalu melayani keluarga Qin Anda dengan rajin dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Patriark Qin. Tapi sekarang Anda meminta kami untuk meminta maaf kepada orang ini. Apakah dia pantas? Nona Qian, maafkan kejujuran saya. Meminta maaf kepadanya. Keluarga Chu saya tidak bisa melakukannya. Tuan Muda Chu benar. Nona Qian, 4 keluarga besar kami selalu sangat mengagumi Patriark Qin. Tapi Anda meminta kami untuk meminta maaf kepada pria simpanan ini. Keluarga Hei saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Keluarga Zhuku Keluarga Zhu saya juga merasa sulit untuk mematuhinya. sulit untuk mematuhi. Apakah 4 keluarga besar berencana untuk memberontak? Nona Qian, maafkan kejujuran saya. Anda bukan Raja Naga Laut Timur sekarang. Kami menghormati keluarga Qin Anda dan menghormati Patriark Qin. Itu karena kami berharap keluarga Qin Anda akan menegakkan keadilan. Namun Anda terus-menerus memihaknya, membiarkannya naik ke tampuk kekuasaan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak punya pilihan selain meminta Patriark Qin untuk menegakkan keadilan. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Raja Naga Laut Timur sudah berganti tangan. Baru kemarin, Qin Wan Kui sudah turun tahta. Sekarang, Raja Naga Laut Timur yang baru tidak lain adalah Qin Mingyue sendiri. Nin Xiaoyao, apakah kau berbohong bahkan tanpa menyusun naskah? Patriark Qin sehat dan kuat, dan memimpin 4 keluarga besar kami menuju kejayaan 30,50 tahun, tak masalah. Mengapa berbicara tentang turun tahta? Jika aku menyuruhnya turun, dia tidak punya pilihan selain turun. Nin Xiaoyao, kau telah menghina 4 keluarga besar, dan kau juga telah menghina keluarga Qin. Nona Qin mendukungmu, dan kami memang tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi Anda secara terbuka memfitnah Tuan Qin. Apa Anda pikir tidak ada siapa-siapa lagi di Laut Timur? Nona Qin, Anda telah berulang kali memihaknya, dan kami telah menerimanya. Tapi sekarang dia menghina Tuan Qin kami yang terhormat. Kami tidak bisa mentolerir masalah ini. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu diri. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Nin. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Ini adalah tanda kepala keluarga Qin. Segel Nage. Kemarin, ayah serahkan jabatan kepala keluarga ke aku. Sekarang aku adalah kepala keluarga Ken. Aku adalah Raja Naga Laut Timur yang baru. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Nona Qin, Anda sebenarnya, demi orang tak berguna ini, mencuri segel naga keluarga Anda. Nin Xiaoyao, kau menyihir Nona Qin untuk mencuri segel naga keluarga mereka. Kejahatan apa yang harus kau dihukum? Penjaga tangkap dia untukku. Serahkan dia kepada Tuan Qin. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nona Qin, Anda benar-benar bingung. Ya, Nona Qin. Saya tahu Anda tertipu oleh pria simpanan ini. Ketika saya membawanya ke hadapan Tuan Qin, saya akan mengatakan bahwa dia mencuri segel naga ini. Sekumpulan idiot. Karena kau mencari mati. Aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Qin telah tiba. Selamat datang, Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin,
Yang terhormat Tuan Qian, kami punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Ada apa-apa yang ingin Anda laporkan? Orang ini, Nin Xiaoyao, pada jamuan lelang ini, telah melakukan 7 kejahatan besar. Kejahatan pertama, datang tanpa diundang, bikin keributan di jamuan lelang. Kejahatan kedua, berbicara dengan sombong, menunjukkan hinaan pada 4 keluarga besar. Kejahatan ketiga, tidak menghormati keluarga Qian, dan tidak menghormati Nona Qian. Kejahatan keempat, menolak untuk mengindahkan nasihat, dan tidak menghargai hierarki. Duduk di kursi utama berperingkat, tinggi keluarga Qi, yang disiapkan untuk tokoh penting. Kejahatan kelima, memutarbalikkan benar dan salah, dan memfitnah Anda, Tuan Qian. Kejahatan keenam, mencuri tanda keluarga Qin, segel nage, dan memperlakukan wewenang keluarga Qin seperti permainan anak-anak. Kejahatan ketujuh, bersikap sombong dan tidak sopan, dan tidak tahu etikat yang benar. Tuan Qin telah tiba secara pribadi. Namun lihatlah dia. Dia masih duduk sendiri di kursi utama, berperingkat tinggi ini. Kursi utama tingkat tinggi. Setiap dari 7 kejahatan besar yang telah dia lakukan ini, setiap pelanggaran berat, dihukum potong anggota tubuh. Tuan Qian, lihatlah dia. Bahkan sekarang, orang ini tidak menunjukkan penyesalan, dan sangat sombong. Kami minta Tuan Qin beri hukuman paling berat, sebagai peringatan bagi semua. Tuan Qin, orang ini berasal dari kalangan rendah. Karakternya bijak. Dia menipu dan mengakali. Benar-benar bejat. Dia gagal jadi menantu tinggal di rumah kami. Dan sekarang dia malah mengincar Nona Kim. Keluarga Shou saya juga memohon Tuan Qin untuk mengeksekusi Nin Xiaoyao. Kami memohon Tuan Qi untuk mengeksekusi Nin Xiaoyao. Eksekusi dia. Saya rasa Anda yang seharusnya dieksekusi. Tuan Qi, Anda adalah Qin Wan Kui. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Waktunya mengakhiri. Ya, Nin Xiaoyao, itu Tuan Qin. Apakah kau bosan hidup? Nin Xiaoyao. Kau mencari mati. Nama Raja Naga Laut Timur. Beranikah kau memanggilnya begitu saja? Paman-paman yang terhormat, Nin Xiaoyao ada di sini. Berulang kali menghina Tuan Qian. Jika 4 keluarga besar kita tidak melakukan apa-apa lagi, dia kira 4 keluarga besar kita mudah ditindas. Tuan Qin, saya sekarang akan memotong orang ini menjadi 1000 keping dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Untuk Anda, Tuan Qin, untuk meredakan kemarahan Anda. Bukankah mati seperti ini terlalu mudah baginya? Lemparkan dia ke dalam api penyucian 9 nether, agar dia tidak bisa hidup, maupun mati. Keluarga Zhu saya baru-baru ini mengembangkan racun bernama pil 10.000 semut pemakan jantung. Dia sempurna untuk mengujinya. Benar, Tuan Qian, selama Anda memberi perintah, 4 keluarga besar Laut Timur pasti akan membuat Nin Xiaoyao menderita kutukan abadi. Tuan Qian, Anda adalah Tuan Nia, ini karena bawahan saya kurang disiplin. Mengenai masalah hari ini, saya pasti jelaskan pada Anda. Bangkitlah. Tuan Qian, orang ini telah melakukan 7 kejahatan besar. Bukan hanya kau tidak menyalahkannya, tapi kau bahkan berlutut di hadapannya. Sekumpulan anjing bajingan. Kalian berani ribut di depan Tuan Yen. Cepat kemari, dan minta maaf kepada Tuan Yen. Tuan Qin, apa Anda benar-benar ingin kami minta maaf kepada orang tak berguna? Ya, Tuan Qian, aku tidak tahu hubunganmu dengan orang tak berguna ini, tapi tindakannya hari ini, semua yang hadir telah menyaksikannya. Kau ingin kami meminta maaf padanya. Jika masalah ini tersebar, di mana martabatmu, Tuan Qian, akan ditempatkan. 4 keluarga besar kita akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Qian, bukan berarti 4 keluarga besar kami menentang Anda. Tuan Qian, hanya saja untuk hal-hal yang menyangkut Tuan Qian, kami bisa maju. Siap mati 10.000 kali tanpa penyesalan. Tapi, jika Anda membuat kami meminta maaf kepada bajingan tak tahu malu ini, itu akan menjadi pukulan bagi martabat Anda. Tuan Qian, Anda harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mohon, Tuan Qian, pertimbangkan situasi keseluruhan. Tuan Qian, sebelum kau tiba, orang ini mengoceh omong kosong di sini, mengatakan kau akan turun tahta dan menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga kepada Nona Qian. Ketidakhormatan yang begitu terang-terangan. Nin Xiaoyao ini pantas dihukum mati. Pantas dihukum mati. Hanya Anda berani ribut di depan Tuan Yen. Kemarin, saya memang menyerahkan posisi kepala keluarga Qian kepada Mingyu. Apa ada di antara kalian yang keberatan? Kami tidak akan berani. Mulai sekarang, Mingyu adalah Raja Naga Laut Timur. Apa ada di antara kalian yang berani menentangnya? Tidak akan berani. Tidak akan berani. Saya rasa saya terlalu lunak. Membiarkan kalian hidup terlalu nyaman. Sampaikan perintah saya. Mulai sekarang, keluarga Qin saya tidak akan lagi melindungi 4 keluarga besar Chu, Xiong,
Ye, dan Shu. Ya, Ini. Anda harus memikirkan cara. Apa yang akan kita lakukan? Tuan Qin, sama sekali tidak. Kami tahu kami salah. Ya. Kami tahu kami salah. Karena kau tahu kesalahanmu, mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Nin? Tuan Nin, hari ini saya buta dan bodoh. Dan menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Dan berharap Anda sudi memaafkan saya. Tuan Yin, ini semua salah paham. Kami juga percaya kebohongan dari keluarga Chu itu. Di sini, keluarga He saya meminta maaf kepada Anda. Jadi, semuanya hanya salah paham. Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Keluarga Chu saya juga meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf kepada Anda. Keluarga Chu saya. Tunggu, Chu Jiang telah berulang kali menentang Tuan Nin, menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Nin. Kejahatannya tidak termaafkan. Sebagai seorang ayah, Anda gagal mendisiplinkan putra Anda. Tuan Nin, saya mohon izin hukum keluarga Chu. Baiklah, Ya. Saya umumkan keluarga Chu mulai sekarang dimusnahkan. Anggota klan mereka di wilayah Zhongxia dilarang ikut perdagangan, dilarang terjun ke pemerintahan. Keluarga Chu saya. Ini berarti kehancuran kami. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Keluarga Chuku memiliki kekuatan besar. Kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Qin Mingyun. Betapa menjengkelkannya dia. Bawa mereka berdua pergi. Ya, Nin Xiaoyao, aku akan membunuhmu. Tuan Nin, bagaimana seharusnya orang-orang yang tersisa ini ditangani? Bukankah mereka bilang itu semua salah paham? Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Menurutku, mengapa tidak mengusir mereka saja dari Laut Timur? Tuan Nin, Anda pasti bercanda. Tuan Yin, tolong jangan menggoda kami. Pengusiran ini adalah masalah serius. Tolong jangan bercanda. Bercanda. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Nin, malam ini kami memang salah duluan. Tapi Anda ingin mengusir kami. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tuan Yin, bagaimana menurut Anda tentang ini? Kami telah menyinggung Anda. Anda mengusulkan kompensasi. Apakah Anda menginginkan rumah, mobil, perusahaan, atau harta langka? Kami bisa memenuhi kebutuhan Anda. Selain itu, kami akan berhutang budi pribadi kepada Anda. Ketika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kami akan memberikan dukungan penuh kami. Bagaimana menurut Anda? Lalu barusan, kalian semua bersatu. Saat kalian bilang ingin melenyapkanku, mengapa aku tidak melihat? Ada yang menyebutkan tentang paksaan. Bukankah kau bilang ingin membuangku ke penjara? Dan kau, bukankah kau juga akan menjadikanku bahan uji coba obat? Bukankah kami hanya bercanda dengan Anda? Aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu. Tuan Yin, maksud Anda masalah hari ini? Benar-benar tidak ada ruang untuk diskusi. Bagaimana menurutmu? Lalu saya juga menasihati Anda. Saat bersikap dan menangani urusan, harus selalu sisakan kelonggaran. Anda mau telan ketiga keluarga besar kami. Tidakkah Anda takut gigi Anda patah? Tuan Yin, Anda tahu, mencabut lobak bawah tanahnya. Hubungan ketiga keluarga besar kami di Laut Timur sangat terjalin erat. Satu gerakan memengaruhi seluruh tubuh. Berbicara kata yang tidak sopan. Bahkan jika Tuan Qin ingin melenyapkan ketiga keluarga besar kami sekaligus, saya khawatir itu tidak akan mudah baginya juga. Tuan Qin, saya tahu, saya, He Xiaoku, bicara terlalu banyak. Risiko salah, tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa saya tahan. Nin Xiaoyao, Anda bisa membuat Tuan Qin menghormati Anda. Itu adalah kemampuan Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda, ketiga keluarga besar kami tidak terbuat dari tanah liat. Hei Xiaoku, apa Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Qin, Anda dihormati sebagai Raja Naga Laut Timur. Ketiga keluarga besar kami, semuanya diangkat oleh tangan Anda. Kami harus menghormati dan memuja Anda. Itu sudah jelas. Tapi dia, bagaimana dia bisa menduduki posisi ini? Itu dianugerahkan kepadanya oleh Anda, Tuan Qin. Bahkan jika Anda mengikat seekor anjing ke posisi ini, kami akan, demi Anda, tetap memperlakukannya dengan sangat hormat, bukan? Tapi hari ini berbeda. Anjing ini menginginkan nyawa kami. Apakah kami hanya akan patuh menjulurkan leher kami dan membiarkannya menggigit kami? Patliak hai benar. Tuan Qin,
Anda ingin 3 keluarga besar kami untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepadanya. Semua ini bisa dibenarkan. Tapi hanya dengan satu kata dari Min Xiaoyao. Anda ingin melenyapkan 3 keluarga besar kami. Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan Kia, hati orang ini benar-benar beracun. Ketiga keluarga besar kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun, berfungsi sebagai tangan kanan dan kirimu. Bahkan jika kami sebelumnya tak sengaja menyinggungnya, dia sekarang justru memutus tanganmu. Niatnya pantas mati. Niatnya pantas mati. Tuan Kia, Anda harus melihat dengan jelas. Dia ingin menggunakan prestis keluarga Qin kami untuk menimbulkan masalah dan menyebabkan kekacauan di Laut Timur. Sekarang sepertinya dia memiliki motif tersembunyi. Dia ingin meninggalkan Tuan Qin tanpa siapapun untuk diandalkan. Saya sama sekali tidak akan setuju. Tidak bisa diterima. Tidak dapat diterima. Tidak bisa diterima. Karena itu masalahnya. 1 menit. Dan ketiga keluarga besarmu akan bangkrut. Itu benar-benar konyol. Membuat kami bangkrut dalam 1 menit. Bahkan Dewa Luo Agung pun tidak bisa melakukan itu. Bodoh tidak tahu apa-apa. Selama Tuan Nin bertindak untuk menyingkirkan 3 keluarga besar, 1 menit lebih dari cukup. Jadi, jika Anda patuh mendengarkan Tuan Nin, masih ada jalan keluar. Tapi sekarang sepertinya keberuntungan 3 keluarga besar sudah habis. Tuan Qin, saya tahu Anda ingin mempromosikannya. Tapi, Anda seharusnya tidak mengatakan kata-kata tanpa dasar seperti itu. Saya tidak percaya. 3 keluarga besar kami memiliki fondasi 100 tahun. Dan Lin Xiaoyao langsung memutuskannya dalam semenit. Mari kita tidak membahas hal lain untuk saat ini. Tapi Tuan Nin ini cukup pandai bercerita lelukon. Apel. Saham keluarga He saya anjlok dan kami bangkrut. Keluarga Shou saya juga bangkrut. Keluarga Zhu saya juga. Ini, Tuan Kia. Tunanganku, Zhongqing. Untuk mengusir 3 keluarga besar Laut Timur. Apakah itu sulit? Ini sebenarnya konglomerat keuangan teratas Daxia. Keluarga Xiong ibu kota kekaisaran. Dia, Nin Xiaoyao, adalah tunanganku, Zhongqing. Menantu dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran yang terhormat. Memutuskan fondasi Anda adalah semudah membalik telapak tangan. Keluarga Xiong di ibu kota menguasai istana. Langkah mereka memicu kekecewaan di Songxia. Orang-orang biasa sering berkata bahwa Songxia yang luas hanyalah mainan di telapak tangan keluarga Xiong. Selalu ada rumor bahwa keluarga Xiong ibu kota kekaisaran ini diam-diam didukung oleh Dewa Shanxia dan diam-diam didukung oleh Gunung Kunlun. Mereka bahkan memiliki persetujuan pribadi dari Raja Naga dan tugas untuk mengawasi takdir bangsa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan keluarga Xiong ibu kota kekaisaran? Raksasa itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin atau tidak? Apa hubungannya dengan semut seperti Anda? Seseorang bawa hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan keluarga Xiong ibu kota kekaisaran telah tiba. Keluarga Xiong ibu kota kekaisaran mempersembahkan kepada Tuan Nin Xiaoyao 1 mobil Porsche mewah, 1 hunian mewah di Thompson Riviera, dan 1 perjanjian hadiah untuk grup Zontan. Hanya tanda kecil penghargaan kami. Kami harap Tuan Nin menyukainya. Itu kau. Jadi Anda masih mengingat saya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran. Zhongqing, saya adalah calon istri Anda. Ini benar-benar keluarga Xiong ibu kota kekaisaran. Hanya pendapatan tahunan grup Sunten saja. Cukup untuk menyamai seluruh 3 keluarga besar kami. Seluruh aset keluarga. Dan dia begitu saja memberikannya. Keluarga Zhong dari ibu kota kekaisaran benar-benar tangguh. Saya, He Xiaokun, salah menilai. Di belakangnya sebenarnya adalah keluarga Shou. Tidak heran Tuan Qin begitu menghormatinya. Tuan Shou, Tuan Shou. Saya minta maaf. Ketiga keluarga bangsawan kami sudah tamat. Tuan Nia, mohon maafkan kurangnya pandangan jauh saya. Anda telah menyingkirkan keluarga He kami dari Laut Timur. Saya menerima ini. Tapi saya masih memohon belas kasihan Anda. Tolong jangan hukum kami seperti keluarga Chu. Dan memutuskan keluarga He kami. Generasi mendatang dari memasuki jalur bisnis. Tuan Nin, saya juga dengan tulus memohon belas kasih Anda yang melimpah. Ya. Jika keturunanmu berkarakter lurus dan berbudi luhur. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Bukankah kau datang hari ini untuk memenuhi pertunanganmu? Aku sudah bilang.
Kedatanganku ke keluarga Bei sama sekali bukan untuk memenuhi pertunangan denganmu. Aku datang membatalkan pertunangan. Kunjunganku ke keluarga Bei kali ini hanya untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk membalas Paman Bai atas anugerah penyelamat hidupnya kepadaku dan untuk melindungi keluargamu. Yang kedua, membatalkan pertunangan denganmu. Lalu, kenapa tak kau jelaskan padaku? Aku sudah mengatakannya berkali-kali di keluarga Bai. Tapi siapa di antara kalian yang mendengarkan? Sisanya kuserahkan padamu. Ya, Nona Song, bisakah kau memberitahuku sekarang tentang urusanmu? Tuan Nin, saya telah menyiapkan sedikit anggur. Mengapa kita tidak minum dan berbicara? Baiklah, Silakan. Tunggu sebentar. Nin Xiaoyao. Apa yang baru saja kau katakan? Aku, Bai Shiqiu, tidak menerimanya. Kau bilang kau bisa melindungi keluarga Bai. Kau bilang kau ingin memutuskan pertunangan denganku. Kau membanggakan kekuatan yang luar biasa. Tapi pernahkah kau pikirkan bahwa jika hari ini, tanpa wanita ini, kau bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu konferensi lelang. Sekarang, kau tampak punya harta dan kuasa. Tapi itu hanyalah apa yang orang lain berikan kepadamu. Jika di masa depan kau hanya membabi buta, bergantung pada orang lain, maka jalanmu tidak akan bertahan lama sama sekali. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tuan Nin, abaikan dia. Ayo pergi. Tunggu saja. Pada waktunya, aku sendiri yang akan membuatmu mengerti bahwa seseorang harus mengandalkan diri sendiri. ini buruk. Ada aura dewa luar. Tuan Nin, silakan masuk. Jongqing. Ayah sakit parah. Dan bukan hanya kau tidak merawatnya di sisi ranjangnya. Kau bahkan membawa pulang pria asing. Song Yi, nona muda kedua keluarga Song. Kau benar-benar tidak punya malu. Jongyi, biar saya beritahu Anda. Ini adalah tabib ilahi yang saya undang untuk pengobatan ayah. Jika Anda menunda pengobatannya, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Di mana kau menemukan udik ini? Zaman apa sekarang ini? Masih membawa pedang rusak? Apa? Mencoba berpura-pura menjadi dukun palsu. Kalau mau menipu, usahalah sedikit. Kau terlihat seperti orang miskin. Bagaimana kau bisa mengobati ayahku? Anda. Mengobati paman itu penting. Kau tidak perlu khawatir tentang penyakit ayah. Aku sudah mengundang tabib dewa dari Britania. Tuan Lang Shining. Tuan Lang. Lang sini, tabib ilahi dari Inggris. Kemampuan medisnya tak tertandingi. Dia pasti akan membawa ayah kembali dari ambang kematian. Adapun dukun palsu yang kau bawa ini, dia seharusnya kembali saja ke tempat asalnya. saya, Lang Xingyin, dengan gelar medis ganda dari Genovoha, pasti akan menyembuhkan Tuan Sean. Nona Sean, ini sudah abad ke-21 sekarang. Anda seharusnya percaya pada pengobatan barat dan sains. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah tipuan. Benar. Tuan Tuai Xiong sama sekali tidak sakit. Dia dirasuki oleh dewa luar. Diberi waktu, dewa luar akan turun ke dunia menggunakan tubuh Tuan. Dan kemudian dalam radius 100 li dari keluarga Song, tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa. Aku bisa menyembuhkan penyakit paman Song. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Ini benar-benar konyol. Saya punya tim profesional. Peralatan mahal. Dan Anda, apa yang Anda punya? Pedang berharga di punggung Anda itu. Kenapa telingaku berdengung ya? Lalat ini berdengung lagi rupanya. Tuan Lang membawa instrumen paling canggih dari Inggris. Bernilai puluhan miliar yang bisa mendeteksi semua penyakit. Bahkan kalau kau menjual dirimu sendiri, sebagian kecil instrumen ini pun tak akan mampu kau beli. Aku menasihatimu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Pergi sana sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tidak, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Tuan Lang, jangan pedulikan dukun palsu ini. Silakan lewat sini. Mari kita obati ayahku dulu. Jangan khawatir, aku sudah berjanji. Aku akan menepati janjiku menyelamatkan ayahmu.
Hei, ayah. Ayah. Jongyi, jika sesuatu terjadi pada ayah hari ini, saya akan mengambil nyawa Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah kalian para tabib dewa dari Inggris? Sampah, sekumpulan sampah. Tuan Nin, saya mohon. Tolong, cepat selamatkan ayah. Nona Zom, ini masalah kecil. Mohon mundur sebentar. Sihir rahasia Gunung Kunlun, 7 bintang rejuvenasi. The film was translated and narrated by N Media. Kekuatan surgawi yang agung dipandu oleh pedang. Bunuh biara, cabut. Lihat. Ayah, Anda sudah bangun. Song Wensu, kepala keluarga Song. Zhongqing, Ayah, putrimu akhirnya telah menyembuhkanmu. Jongyi, Anda tidak tahu malu. diam. Ayah, ayah, sejak sakit parah dan terbaring, Zhongqing melarikan diri dari rumah dan sama sekali mengabaikan ayah. Saat ayah berada di ambang hidup dan mati, dia bahkan membawa pria tak dikenal, berusaha mencelakai ayah. Untungnya, putrimu membalikkan keadaan dan mengundang Dr. Lang, tabib dewa dari Inggris. Dr. Lang mengerahkan kemampuannya, kelelahan hingga muntah darah sebelum menyembuhkan ayah. Tapi Zhongqing menghinaku. Putri durhaka dengan hati sejahat dia. Ayah harus mengusirnya dari keluarga Zhong. Mamang, Tuan Sean. Tim saya dan saya. Kami berusaha keras menyelamatkan dan menyembuhkan Anda. Ayah tidak tahu. Saat itu, ayah berada di ambang kematian. Dokter Lang mengerahkan segalanya untuk menyembuhkanmu. Tapi Zhongqing bukan hanya mengabaikanmu, tapi juga mengirim kekasihnya, berusaha mencelakaimu. Hampir menyebabkanmu kehilangan nyawa. Zhongyi, Anda memfitnah saya. Ayah, jangan dengarkan hasutannya. Jelas Tuan Nin yang menyembuhkan penyakit Anda. Tuan Sean, saya bisa bersaksi untuk Nona Sean karena saya membongkar warna asli dukun ini. Saat kami merawat Anda, dia membalas dengan jahat, merusak instrumen saya. Untungnya, surga memberkatimu, ayah, dan Dokter Lang mengerahkan segalanya untuk menarikmu kembali dari ambang kematian. Ayah, Zhongqing, sebagai putri sah keluarga Zhong, justru mencoreng reputasi keluarga Zhong, berkolusi dengan orang luar, dengan dalih pengobatan, berusaha mencelakaimu, dan memonopoli aset keluarga Zhong. Putrimu memohon, ayah, seseorang seperti Zhongqing, putri durhaka dengan niat jahat seperti itu, seharusnya dicabut hak waris kepemimpinan keluarga dan diusir dari keluarga Zhong. Adapun pria liar ini, dia berkolusi dengan Zhongqing, berusaha mencelakai kepala keluarga Zhong, mencoba merusak peralatan Dokter Lang bernilai miliaran. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Binatang. Ayah, kenapa ayah memukulku? Saya perintahkan Anda untuk diam. Ayah, apakah ayah sudah gila? Dia. Kau putri durhaka. Kau pikir bahwa karena saya pingsan, kau bisa memutarbalikkan kebenaran dan bicara omong kosong. Biarkan saya beritahu Anda. Ayah. Selama saya sakit, meskipun saya terbaring di tempat tidur, tidak bisa menggerakkan tubuh saya, dan tidak bisa bicara. Pikiran saya sangat jernih. Semua yang Anda katakan, saya sepenuhnya menyadarinya. Hidup saya sepenuhnya diselamatkan oleh Tuan Nin. Anda ini apa? Beraninya Anda mengklaim pujian yang bukan milik Anda, Tuan Sean. Itu semua ulahnya. Dia memaksa saya untuk menipu Anda. Kau, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku juga hanya ingin pamer di depanmu. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Aku meragukannya. Paman Som, apakah Anda masih ingat? Lukisan di atas tempat tidur Anda berasal dari mana? Kau ini apa? Kau tidak punya hak bicara di sini. Zhongyi, saya peringatkan Anda, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Nin lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Justru putri durhaka inilah yang menggantungnya di kamar saya beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda suci gereja barat dan mengklaim itu adalah potret ilahi yang memberi berkah kesehatan dan keselamatan. Tapi tak disangka,
sejak potret ini digantung di kamar saya. Saya menjadi pusing dan bingung. Dan tak lama kemudian, saya jatuh The sakit. film was translated and narrated by M. Dia bahkan menasihati saya untuk mencabut hak waris Yongqin dan menunjuknya sebagai pewaris. Jongyi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya menyakiti saya seperti biasa, tetapi Anda bahkan akan melukai ayah. Bukan, aku tidak. Ayah, aku juga ditipu oleh seseorang. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Aku tidak. Pengawal. Bawa orang durhaka yang sakiti ayahnya. Dan seret dia pergi. Usir dia dari keluarga. Mulai hari ini, Sayen, Seong Wansu, tidak punya putri bernama Shuangyi. Dan kau iblis asing. Kau menghina Tuan Yin. Mengabaikan esensi nasional Tiongkok kami. Meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Dan usir dia dari Tiongkok. Kakak Xiaoyao, hari ini penyakit ayah sembuh berkat pengobatan Anda yang ampuh. Sebenarnya, saya juga punya beberapa penyakit tersembunyi. Saya ingin tahu, bisakah Anda membantu mengobatinya? Nona Songqing, kulit Anda tampak merona. Dan kulit Anda cerah berseri. Anda sepertinya tidak memiliki penyakit tersembunyi apapun. Saya sudah bilang itu penyakit tersembunyi. Tuan Yin, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Terima kasih atas perhatian Anda, Paman. Saya tidur. Sangat nyenyak. Bagus. Baguslah. Baguslah. Kondisi saya baru membaik kemarin. Perjamuan ini disiapkan terburu-buru. Dan kami tidak menjamu Tuan Yi dengan layak. Bagaimana kalau begini? Tuan ya, bagaimana kalau Anda tinggal beberapa hari lagi di sini? Saya akan meminta Shongqin menemani Anda dengan baik dan membiarkan Anda menikmati pemandangan tempat ini. Bagaimana menurut Anda? Benar sekali, Kakak Xiaoyao. Wilayah kekuasaan keluarga Zhong kami memiliki begitu banyak tempat menyenangkan. Anda bisa bantu obati dia. Baik mendebarkan maupun mengasyikkan. Saya bisa membawa Anda untuk mengalaminya satu persatu. Tidak, tidak. Terima kasih atas niat baik kalian berdua. Saya menghargainya. Tapi bagaimanapun juga, saya memiliki tugas sekti yang penting. Saya tidak berani menunda. Setelah saya menyelesaikan semuanya dengan benar, saya akan datang mengganggu kalian berdua lagi. Kalau begitu, ini janji. Ini janji. Ayo, 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 ayo. Makan, makan, makan. Padan pembunuh dewa telah merasakan aura dewa luar. Arah ini adalah keluarga bayi. Ini gawat. Sesuatu akan terjadi pada keluarga bayi. Tidak ada orang di rumah. Sudahlah, lupakan saja. Mata langit, buka. Aneh. Mengapa ada jejak samar aura dewa luar yang bercampur secara halus dalam takdir keluarga bayi? Nin Xiaoyao, apa yang kau lakukan di sini? Dasar udik. Apakah kau gagal menipu pernikahan dari keluarga kami? Dan sekarang kau mencuri. Apa? Apakah Zhongqing begitu cepat bosan padamu? Identitas dan hartamu semuanya telah diambil kembali. Dan kau telah dikembalikan ke keadaan semula. Jadi kau datang ke keluarga baikku untuk mencuri. Kakak, cepat panggil polisi. Suruh polisi menangkapnya. Kakak, kenapa kau masih berdiri di sana? Apakah kau lupa bagaimana dia menghina keluarga baik kita pada konferensi penawaran terakhir kali? Ada apa ini? Mengapa gumpalan aura dewa luar itu menghilang? Begitu anggota keluarga bayi kembali. Saya belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini. Masalah ini perlu pertimbangan cermat. Saya perlu menyelidiki secara menyeluruh. Aku lihat dia tidak bicara. Jadi dia mungkin merasa bersalah. Kita menangkapnya basah. Apalagi yang harus dia perdebatkan? Penjaga, cepat tangkap dia dan bawa ke pihak berwenang. Tunggu The sebentar. film was translated and narrated by M. Mama, Media. meskipun Nin Xiaoyao percaya tahayul dan penjilat, dia masih cukup jujur. Dia bukan tipe yang melakukan pencurian kecil. Bibi, ketika junior ini pertama kali berkunjung, saya sudah mengatakan. Tujuan saya datang ke keluarga bayi kali ini, terutama untuk membalas budi.
Saya harap Anda akan mempertimbangkan bahwa saat itu, Paman Bai menyelamatkan hidup saya. Memberi saya kesempatan membalasnya. Pengemis Bawi ingin membalas budi. Asal tidak merepotkanku saja sudah cukup. Itu benar-benar konyol. Kau membalas kebaikan keluarga Bai. Apakah kau pantas? Biarkan aku jujur padamu hari ini. Keluarga Bai kami tidak membutuhkan balasan budimu. Keluar dari sini sekarang juga. Saya belum bisa pergi. Keluarga Bai memiliki. Ibu, bagaimanapun juga, keluarga Nin dan Bai kita telah berteman turun-temurun. Keluarga Bai kita adalah keluarga terkemuka dan berpengaruh. Jika kita mengusirnya, orang-orang di luar, tidakkah mereka akan mengatakan keluarga Bai kita mengabaikan persahabatan lama? Kurasa lebih baik membiarkannya tinggal. Kakak, bagaimana kau bisa menerima orang ini? Bukankah ini mengundang masalah? Cukup, Si Yun. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga Bai. Keputusanku sudah bulat. Jangan coba membujukku lagi. Namun, Nin Xiaoyao, jika kau ingin tinggal, kau harus meninggalkan tahayul feodalmu dan kebiasaan buruk berbicara sombong, tindakan rubah yang meminjam kekuatan harimau. Kau juga harus mengubahnya. Apakah kau setuju? Mungkinkah fenomena aneh keluarga Bai berhubungan dengan gelang ini? Baiklah, saya setuju. Nin Xiaoyao, kali ini, aku pasti akan menempa karaktermu dengan baik untuk membuatmu mengerti. Prinsip harus kuat sendiri untuk berhasil. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Kau akan membersihkan kamarmu sendiri. Jangan berkeliaran tanpa perlu. Juga, jika kau berani menargetkan aku dan Si Yun dengan niat buruk, kau tamat. Mengerti, mengerti. Nona Bai, bolehkah saya bertanya dengan lancang? Saya ingin tahu, apakah Anda menghadiri pameran investasi, atau pulang ke rumah, atau bahkan saat Anda tidur, Anda tidak pernah melepas gelang giok ini? Apakah itu sangat berharga bagi Anda? Apa? Apakah kau mencoba mencuri gelang giokku? Tidak, tidak. Hanya saja saya berasal dari pedesaan, dan memiliki sedikit pengalaman. Melihat betapa Anda menghargainya, saya hanya ingin bertanya, untuk memuaskan rasa ingin tahu saya. Gelang giok ini bukanlah harta karun. Hanya saja, itu milik ayahku sebelum dia meninggal. Hadiah ulang tahunnya untukku. Ketika aku pergi ke perusahaan, menghadiri asosiasi bisnis, atau mengamankan kontrak, aku selalu memakainya. Seolah-olah ayahku selalu di sisiku, mengawasiku. Aku juga ingin dia melihat betapa hebatnya putrinya. Nona Bai, saya punya permintaan yang tidak sopan. Bicara. Bisakah Anda melepasnya? Agar saya bisa melihatnya dengan baik. Sepertinya kau benar-benar ingin mencuri gelang giokku. Nin Xiaoyao, aku memberitahumu. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide itu. Gelang giok ini adalah sisik terbalikku. Sentuh, dan aku pasti akan marah. Jika kamu masih ingin tetap di keluarga Bai, sebaiknya kamu bersikap baik. Sepertinya, sumber keanehan keluarga Bai terletak pada gelang giok ini. Namun, mengingat kewaspadaan Bai Shikyu, sepertinya saya hanya bisa tetap di keluarga Bai dan mencari kesempatan lain. Tenang saja, Paman Bai. Saya pasti akan melindungi keluarga Bai untuk Anda. Makan, makan. Kerjamu hanya makan. Kalian semua sudah menggangguku pagi-pagi begini. Aku tidak akan makan makanan ini. Mama, kenapa Mama harus pergi? Jika ada yang pergi, seharusnya si benalu ini. Tepat sekali. Kenapa aku harus pergi? Kau berdiri. Aku bicara padamu, berdiri. Mulai hari ini, semua masakan dan cucian di rumah. Dan bersih-bersih. Semuanya akan kau lakukan sendiri. Keluarga Bai kami tidak mendukung pemalas. Jika kau tidak bisa melakukannya, keluar secepatnya. Mama. Keluarga Bai kita dan keluarga Nin adalah kenalan keluarga lama, bagaimanapun juga. Jika kau membuat Nin Xiaoyao tinggal di keluarga Bai kita untuk mencuci dan memasak, jika ini sampai tersebar, reputasi keluarga Bai kita yang akan tercoreng. Jika kau bertanya padaku, kita tak seharusnya hanya mencarikannya kerja. Kita harus mencarikannya pekerjaan yang layak. Kita harus langsung carikan posisi di perusahaan kita. Dasar pengemis bau. Apa statusnya? Dia masih ingin bergabung dengan grup Bai kita. Mama. Begitukah? Bagaimana bisa kita biarkan keponakan Nin diperlakukan tidak adil? Dengarkan Si Yun, kamu akan bergabung dengan perusahaan. Bergabung dengan perusahaan? Benar, Departemen Penagihan grup kami kebetulan membutuhkan seorang manajer departemen.
Aku pikir kamu, Nin Xiaoyao, dengan lidahmu yang fasih, akan sangat cocok. Benar. Keluarga baik kami kehilangan pesanan keluarga Qin senilai ratusan miliar. Dan sekarang, ada kekurangan dana yang signifikan. Nin Xiaoyao, bukankah kamu terus mengatakan, kamu ingin membalas kebaikan kami? Aku akan memberimu kesempatan. Siyun, grup naga hitam, masih berutang 500 juta kepada kita kan? Tepat sekali, Ibu. Uang ini sudah lama tidak tertagih. Nin Xiaoyao, grup naga hitam berutang 500 juta kepada kita. Kamu pergi ambil kembali. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, maka jangan repot-repot kembali. Mama, grup naga hitam adalah anak perusahaan dari grup naga tersembunyi. Presiden umum Sheng yang bertanggung jawab itu sulit dihadap. Jika Anda mengirim Ning Xiaoyao, bukankah itu sengaja mempersulitnya? Karena Bibi Seng sudah berbicara, maka junior ini akan patuh. Saya akan pergi ke grup naga hitam sekarang juga, dan menagih hutang ini. Nin Xiaoyao, jangan gegabah. Urusan grup naga hitam sangat rumit. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Dengarkan aku, kakak. Sebenarnya menurutku, Nin Xiaoyao sangat cakap. Bukankah dia mengenal nona muda tertua dari keluarga Zhong? Masalah kecil seperti menagih utang mudah bagi Nin Xiaoyao. Tidakkah kamu setuju? Nin Xiaoyao, jangan impulsif. Kamu tidak bisa menangani masalah ini. Muka hilang, masih bisa kembali. Tapi hidup hanya ada satu. Tepat sekali. Keponakan Nin. Bahkan jika aku tidak mengatakan itu, jangan biarkan utang ini tidak tertagih. Tidak sepadan jika kamu terluka. Bibi San, hutang ini, saya pasti akan menagihnya untuk Anda. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Kamu, Nin Xiaoyao, aku tidak akan mengganggumu lagi. Wakil Presiden Sheng, Wakil Presiden Grup Naga Hitam. Angin apa yang membawa kecantikan nomor 1 laut timur kita, Nona Bai, ke grup naga hitam? Presiden Xiang, grup naga hitam berutang 500 juta kepada keluarga Meiku. Batas waktu pembayaran sudah lewat. Aku datang hari ini untuk berbicara denganmu tentang pembayaran utang. Lihat ingatanku. Jika kau tidak datang hari ini, aku hampir melupakan masalah ini. Tapi hanya 500 juta. Untuk grup naga hitam kami, adalah masalah sepele. Ayo, mari kita minum dan bicara. Presiden Xiang, menurutku tidak perlu minum-minum. Mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin. Minum. Hanya untuk membicarakan hal-hal dengan lebih baik. Ayo, berikan muka kepada Presiden Xiang dan minumlah. Presiden Xiang, aku tidak minum. Hanya 1 teguk, minumlah 1 teguk. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang aku tidak minum. Orang tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau tidak menghormatiku. Aku memberitahumu. Keluarga bayimu tidak lebih dari keluarga kelas 3 di Laut Timur, grup naga hitam kita. Bisa menggunakan uang keluarga bayimu. Sungguh keberuntungan besar bagi keluarga bayimu. Dan kau masih berani datang ke sini untuk menuntut pembayaran. Kau mencari mati. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Lari. Nona Bai. Bukankah kau di sini untuk menagih utang hari ini? Mengapa kau lari? Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Lepaskan aku. Pergi. Aku menasihatimu. Untuk patuh membuatmu nyaman. Maka aku akan mengembalikan 500 juta yang terutang kepada keluarga Bai, kepadamu. Nin Xiaoyao. Sialan. Dari mana datangnya orang bodoh buta ini? Beraninya dia merusak kesenanganku. Keamanan. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah ini ulah dewa jahat? Anda duluan, saya akan urus di sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Jangan khawatirkan saya, adanya Anda menghalangi saya bertarung bebas. Pergi.
Itu membuatku geram. Patahkan lengan dan kakinya. Penggal kepalanya. Aku akan berkorban. Bocah. Beraninya kamu membuat masalah di grup Naga Hitam. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil presiden grup Naga Hitam. Aku nomor 2 setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Bocah, kamu telah menyinggungku. Itu berarti, kamu telah menyinggung grup Naga Hitam. Kekuatan surgawi yang agung, semua hukum hancur. Bocah, beraninya kamu menghancurkan idolaku. Aku akan mengambil nyawamu. Bocah, apakah kamu tahu? Di balik grup Naga Hitam, ada naga tersembunyi. Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Kamu telah menyinggungku. Keluarga Qin tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau bisa memanggil seseorang sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menderita. Bocah. Berani kamu menyebutkan namamu. Aku tidak mengubah namaku, maupun nama belakangku. Namaku Nin Xiaoyao. Halo, Presiden Wang. Ini Xiao Shen. Ada seorang udik yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak hanya tidak menghormatimu, tetapi dia juga berbicara tidak sopan tentang keluarga Qin. Dia bilang namanya Nin Xiaoyao. Apel, kamu sedang melapor kepada Presiden Qin. Dan sebentar lagi, kamu akan datang bersama Presiden Qin. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengawasi bocah ini sekarang. Bocah, kamu pasti mati. Sebentar lagi, Presiden Wang akan tiba bersama Presiden Naga Tersembunyi dan Patriark keluarga Qin. Saat itu bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan berlutut dan memohon belas kasihan. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu. Aku memberitahumu. Bahkan jika keahlianmu luar biasa. Namun, di hadapan kekuatan dan pengaruh absolut, kemampuanmu sama sekali tidak layak disebut. Sebentar lagi, aku akan membuatmu mengerti betapa pucat dan tidak berdayanya tinjumu. Presiden Qin, Presiden Wang telah tiba. Presiden Qin, Presiden Wang, kalian akhirnya tiba. Bocah ini, dia tidak hanya tidak menghormati grup Naga Hitam, tetapi juga berbicara tidak sopan tentang keluarga Qin. Orang ini harus dihukum berat. Presiden Qin, mohon tenangkan amarah Anda. Aku tahu prestis keluarga Qin Presiden Wan, Presiden grup Naga Hitam. tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Bocah ini, dia tidak tahu tempatnya. Dia benar-benar berani menghina keluarga Qin. Ini benar-benar menjengkelkan. Tapi Presiden Qin, kita tidak bisa marah pada orang rendahan seperti itu. Presiden Qin, ini memang karena kurangnya pengawasan saya, sehingga si tidak berguna ini mendapat kesempatan untuk menghina Naga Hitam dan Naga Tersembunyi. Saya meminta kalian berdua untuk menyerahkan bocah ini kepada saya. Saya pasti akan menanganinya dengan benar. Pada saat itu, saya pasti akan memuaskan kalian berdua. Tentu saja, tindakan saya ini juga untuk membantu Nona Qin menenangkan diri. Membuatku tenang. Kurasa kau hanya memperburuk keadaanku. Dasar bokeh, kau tamat. Hari ini, kau telah menyebabkan bencana besar. Kau membuat Nona Qin marah. Hari ini, kau pasti mati. Presiden Wang, apa yang kau lakukan? Saya memang menangani masalah ini dengan buruk. Tapi kalian berdua, bukankah orang luar yang seharusnya dihukum dulu? Orang luar. Qin Mingyue menyapa Tuan Nin. Mingyue tidak efektif dalam mengelola bawahanku. Aku mohon Tuan Nin untuk menghukumku. Tuan Nin, ini bukan urusan Nona Qin. Itu semua karena bawahan ini buta.
dan menggunakan orang yang salah. Mohon hukum saya, Tuan Yin. Bangun. Ya. Dia hanyalah seorang udik buta. Bagaimana bisa kalian berdua berlutut di hadapannya? Kau ini apa? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Yin. Tuan Yin adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Bahkan jika ayahku, Hin Wan Kyu, datang sendiri, dia masih harus berlutut dan memberi hormat kepada Tuan Yin. Seseorang yang dihormati oleh keluarga Ninku seperti dewa, justru dihina oleh sampah sepertimu. Tuan Yin, tidak. Kakak Ni, mohon abaikan pelanggaran saya. Tolong, anggap saja saya seperti kentut. Dan biarkan saya pergi. Menyebalkan. Biarkan dia pergi. Tanya. Qin Bingyue, aku memberimu tugas sekarang. Kau harus selidiki Laut Timur sampai tuntas, apapun caranya. Dan menemukan sumber dewa luar. Bawahanmu Qin Bingyue patuh. Tuan Yin, ada 1 miliar di kartu ini. 500 juta adalah utang dari keluarga Bai. 500 juta sisanya untuk kompensasi keluarga Bai. Kakak, jangan khawatir. Orang udik itu akan baik-baik saja. Hai, Siyun, Nin Xiaoyao. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Beberapa orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangan kira aku tidak tahu. Kau berlutut memohon belas kasihan Presiden Zheng dan bersujud untuk meminta maaf sebelum mereka melepaskanmu. Tapi, karena kau kalah taruhan dan tidak mendapatkan uangnya kembali, maka kau akan keluar dari keluarga Bai hari ini. Hutangnya sudah kudapatkan kembali. Bukan hanya kudapatkan kembali 500 juta yang mereka hutangkan pada kita. Aku juga mendapatkan tambahan 500 juta. Total 1 miliar. Nin Xiaoyao, jangan kira kau bisa asal omong dan membodohi keluarga Bai kami. Di balik naga hitam ada naga tersembunyi, Raja Naga Laut Timur. Kau bilang tidak hanya dapat uang kembali, tapi juga mendapat tambahan 500 juta. Apa kau menganggapku bodoh? Baiklah, Siyun. Nin Xiaoyao, selama kamu baik-baik saja, dan yakinlah, kamu menyelamatkanku. Aku tidak akan mengusirmu dari keluarga Bai, tapi jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, ya sudah. Mengapa kamu harus berbohong? Aku tidak berbohong padamu. Benar-benar ada 1 miliar di kartu ini. Imitasi kartu ini cukup realistis. Tapi kau bilang ada 1 miliar di dalamnya. Siapa yang akan percaya itu? Baiklah. Selama kau senang. Meskipun kau tidak mendapatkan uangnya kembali, tapi melihat kau menyelamatkan adikku, aku bersedia membiarkanmu tinggal di keluarga Bai. Tapi mulai sekarang, kau harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga untuk keluarga Baiku. Hei, Ibu, Siyun. Barusan, Presiden Wang dari grup Naga Hitam meneleponku. Dia bilang 500 juta yang dia hutang pada kita sudah dikembalikan sepenuhnya. Bukan hanya itu, sebagai kompensasi, dia juga memberi kita tambahan 500 juta. Kartu bank itu ada di tangan Nin Xiaoyao. Di mana keponakan Nin? Suruh dia segera kembali dan bawa kembali 1 miliar itu kepadaku. Apa? Kartu ini asli. Jadi, selama ini, alasan kau bisa mendapatkan hutangnya kembali adalah karena kau beruntung. Kau bertemu Qin Bingyue, dan di sini aku kira kau memiliki kemampuan hebat. Pada akhirnya, bukankah kau tetap saja mengandalkan seorang wanita untuk membereskan kekacauanmu? Mengingat kau juga mendapatkan kartu bank lain dari Presiden Wang. Jasa dan kesalahanmu saling meniadakan. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Aku yang mendapatkan hutangnya kembali. Siyun yang melipat kartunya. Bagaimana bisa ketika keluar dari mulutmu? Itu menjadi jasa dan kesalahan saling meniadakan. Nin Xiaoyao, apa maksudmu? Aku melipat kartunya. Itu karena kamu tidak menjelaskan dengan jelas. Biar ku beritahu. Untung saja kamu meminta yang baru. Kalau tidak, kamu akan menyebabkan bencana besar. Kamu adalah pendosa yang menyebabkan keluarga Baiku kehilangan 1 miliar. Mama, terlepas dari apakah Nin Xiaoyao pergi memohon pada Qin Bingyue, utang ini memang berhasil ditagih oleh Nin Xiaoyao. Maka, secara logis, penghargaan seharusnya menjadi milik Nin Xiaoyao. Aku bilang jasa dan kesalahan saling meniadakan. Jadi jasa dan kesalahannya saling meniadakan. Ada apa? Demi orang tak berguna ini, kamu ingin menentang ibumu. Nin Xiaoyao, biar ku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhasil mendapatkan kembali utangnya, kamu sudah mendapatkan pujian. Kamu tinggal di keluarga Bai, yang berarti kamu adalah anggota keluarga Bai. Keluarga Bai lah yang menyelamatkan hidupmu. Sangat wajar bagimu untuk melakukan sesuatu. Untuk keluarga Bai, perjanjian kita sebelumnya tidak berlaku lagi. Tepat waktu, Siyun sedang mencari pekerjaan. Tidakkah kamu tahu bahwa
Qin Mingyu dari naga tersembunyi. Kamu punya hubungan baik dengannya. Bagaimana dengan Siyun kita? Dia sangat luar biasa, dan bakatnya sangat bagus. Tidak bisakah kamu memberinya posisi manajemen? Itu tidak terlalu banyak memintakan. Siyun masuk naga tersembunyi. Harus di posisi manajemen. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka keluar dari keluarga Bai. Mama, seseorang harus kuat sendiri untuk menempa besi. Ketika Nin Xiaoyao pertama kali masuk ke keluarga Bai kita, aku menasihatinya untuk tidak menjilat orang berkuasa atau meminjam gengsi orang lain. Jadi sekarang kita memintanya untuk membantu Siyun masuk lewat pintu belakang. Bukankah itu membuat kita seperti Nin Xiaoyao? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Jika aku ingin bergabung dengan naga tersembunyi, aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Hanya saja ibu sedang berbaik hati dan ingin mencari alasan untuk menahannya di keluarga baik kita. Itu saja. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir, aku harus mengandalkan orang ini untuk masuk grup naga tersembunyi. Siyun benar. Dengan kemampuan Siyun, masuk grup naga tersembunyi lebih dari cukup. Adapun membiarkan orang tak berguna ini membantu, itu karena kami mengasihaninya. Dia seharusnya bersyukur. Tuan Nin, masalah yang Anda minta saya selidiki sudah membuahkan hasil. Namun, masalah ini sedikit rumit. Saya ingin tahu apakah Anda luang untuk bertemu besok. Ya, besok aku ke gedung naga tersembunyi. Kita bisa bicara saat bertemu. Ngomong-ngomong, Bai Siyun dari keluarga Bai ingin bergabung dengan grup naga tersembunyimu untuk mencari pekerjaan. Bisakah kau mengurusnya? Atur posisi manajemen untuknya. Saya mengerti. Tuan Nin, mohon tenang saja. Saya akan membuat pengaturan yang tepat. Sekretaris Yang. Halo. Sekretaris Yang. Apa? Anda ingin saya menjadi kepala departemen di grup naga tersembunyi? Baik, saya mengerti. Ibu, ini Sekretaris Yang. Nak, kamu sudah diterima oleh grup naga tersembunyi. Ibu, beberapa hari yang lalu. Saya sudah mengirimkan resume saya ke grup naga tersembunyi, bahkan tanpa mengandalkan orang tertentu. Saya tetap bisa masuk. Saya adalah andalanku sendiri. Nin Xiaoyao, telepon siapa yang baru saja kamu angkat? Apakah kamu pergi memohon pada Qin Mingyu lagi? Apakah kamu mengganggu pekerjaan adikku? Benar, aku memang menyebutkannya pada Qin Mingyu. Apa? Nin Xiaoyao, hanya dengan satu kalimat. Kamu sudah membatalkan semua usahaku. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf padaku. Benar, awalnya aku hanya mengasihanimu dan ingin menahanmu di keluarga baik. Kamu terlalu lancang. Siyun, sudah sangat luar biasa. Dia bisa masuk manajemen grup naga tersembunyi. Cepat minta maaf pada Siyun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa aku harus meminta maaf? Nin Xiaoyao, aku merasa kamu ini lemah di mana-mana. Hanya bicara besar. Ibu, menurutku, kita tetap tidak seharusnya repot-repot dengan orang semacam ini. Tak berguna. Lagi pula, bahkan jika dia bicara sampai langit runtuh, dia tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa aku akan bergabung dengan grup naga tersembunyi besok untuk melapor tugas. Jangan biarkan orang tak berguna ini merusak suasana hati kita. Baiklah. Jangan marah pada orang tak berguna ini. Ayo pergi. Ibu, ayo kita rayakan untukmu. Ayo kita buka sampahnya. Baik. Minumlah lebih sedikit, kau harus melapor besok. Jangan terlambat. Siapa yang memintamu peduli? Has. Aku sudah tiba. Baik, Tuan Nin, saya sedang turun untuk menjemput Anda sekarang. Saya tahu, Sekretaris Yang. Bukankah sudah saya katakan? Saya senang sekali tadi malam, dan merayakan bersama keluarga saya. Saya ketiduran. Lagi pula, saya hanya terlambat 2 jam. Untuk seorang talenta seperti saya, apakah terlambat sedikit tidak diizinkan? Nin Xiaoyao, apa yang kamu lakukan di sini? Grup naga tersembunyi, bukan tempat untuk orang tidak berguna sepertimu. Untuk datang. Kamu mencemari udara dengan bau kemiskinan. Kamu sebaiknya pergi saja. Aku punya urusan penting hari ini. Jika kau ingin bertingkah gila, lakukan di tempat lain. Kamu ini apa? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Nin Xiaoyao, aku adalah bintang yang sedang naik daun di grup naga tersembunyi. Beraninya kamu tidak menghormatiku. Keamanan. Di mana para penjaga keamanan? Sebagai kepala Departemen Naga Tersembunyi memerintahkan Anda untuk mengusir orang ini. Permisi, apakah ada yang salah dengan kalian berdua? Orang dewasa seperti itu berkeliaran di sekitar grup naga tersembunyi.
Tidak bisakah kamu melihat? Saya benar-benar tidak tahu. Apa gunanya kalian para staf layanan tingkat rendah? Makan apa sampai berani? Kalian telah membuat naga tersembunyi kehilangan muka. Nona, saya kurang yakin dengan pembicaraan Anda. Namun, di gedung naga tersembunyi, ada banyak orang yang datang dan pergi setiap hari. Selama mereka berpakaian rapi dan tidak mengganggu pekerjaan siapapun, mereka diizinkan untuk beristirahat di lobi. Kamu, seorang karyawan tingkat rendah, beraninya kamu membantahku seperti itu? Apakah kamu tahu siapa aku? Bai Siyun, cukup. Jika kau terus bersikap sombong dan mendominasi, kau bisa melupakan untuk masuk naga tersembunyi ini. Kamu pikir aku lupa niat masuk? Apakah kamu bermimpi? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa saya masuk naga tersembunyi karena orang tidak berguna sepertimu kan? Biar saya beritahu. Saya masuk naga tersembunyi dan menjadi manajer berdasarkan kemampuan saya sendiri. Saya mengelola bawahan saya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Biar saya beritahu. Nin Xiaoyao, untuk orang rendahan sepertinya, saya bisa memperlakukannya sesuka saya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga mana kenapa belum datang? Cepat, usir orang ini. Kalau tidak ada di antara kalian yang akan bekerja di sini lagi. Siapa yang membuat keributan seperti ini? Halo, Presiden Qin. Halo, Presiden Qin. Saya dari grup naga tersembunyi. Kepala departemen yang baru diangkat. Nama saya Bai Siyun. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya. JT itu Anda. Presiden Qin, Anda masih mengingat saya? Saya mengerti. Saya bisa bergabung dengan manajemen grup naga tersembunyi. Itu pasti karena Anda memiliki mata yang jeli untuk bakat dan melihat kemampuan luar biasa saya, serta potensi tak terbatas saya. Presiden Qin, mohon yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Harapan saya rasa Anda salah paham. Saya tidak punya harapan apapun dari Anda. Sebenarnya apa yang terjadi? Presiden Qin, ini semua karena orang kudik ini membuat keributan di sini yang mengganggu Anda. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengusirnya. Anda bilang untuk mengusirnya. Benar, Presiden Qin. Saya tahu Anda mungkin masih memiliki perasaan yang tersisa untuk Nin Xiaoyao. Tetapi jika saya boleh berbicara terus terang, orang tidak berguna ini tidak layak untuk Anda. Anda sebaiknya memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya dan dengan bersih. Sebagai anggota manajemen grup naga tersembunyi, tugas saya berbagi beban dan menyelesaikan masalah Anda. Mohon yakinlah, selama saya di sini, saya tidak akan biarkan orang ini ganggu Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani berbicara buruk tentang Tuan Nin? Presiden Qin, Anda, demi seorang pria simpanan, memukul calon tangan kanan Anda. Anda harus tahu, saya secara pribadi direkrut oleh Anda sebagai bintang masa depan naga tersembunyi. Direkrut secara pribadi kau tidak pantas. Jika Tuan Nin tidak mempercayakan saya, dengan kualifikasi akademik dan resume Anda untuk membersihkan toilet di naga tersembunyi, Anda bahkan tidak akan pantas. Tuan Nin, bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Baiklah, dia terus berkata. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan. Kalau begitu biarkan dia mengikuti proses rekrutmen normal. Ya, Tuan Nin. Nona Bai, grup naga tersembunyi kami, hanya merekrut mereka yang bergelar-gelar magister atau doktor. Anda lulusan perguruan tinggi junior yang tidak memenuhi standar perekrutan perusahaan kami. Namun, demi Tuan Nin, saya bisa mengizinkan Anda datang ke naga tersembunyi untuk menjadi petugas kebersihan. Itu tidak mungkin. Saya masuk berdasarkan kemampuan saya sendiri. Saya mengandalkan diri sendiri. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu kan? Kaulah yang menjebakku, membuat Qin Mingyue menugaskanku menjadi petugas kebersihan. Bukankah begitu? Tuan Nin mentolerirmu karena Tuan Nin berhati baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Qin Mingyue, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul adikku? Aku tahu keluarga Qinmu berkuasa dan berpengaruh, tapi kamu tidak bisa begitu saja mengintimidasi orang sembarangan seperti ini. Dan kamu hanya menonton orang luar, sembarangan membuli adikku. Kakak, Nin Xiaoyao menghubungi orang luar untuk menindasku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Kakakmu sombong dan merajalela, mempermalukan karyawan naga tersembunyiku. Dia jelas masuk melalui koneksi Tuan Nin untuk bergabung dengan naga tersembunyi. Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi dia bahkan berbicara sembarangan kepada Tuan Nin. Memukulnya masih tergolong ringan. Apa yang dia katakan itu benar. Kakak, bagaimana bisa kau percaya perkataan orang luar? Itu, mereka berdua awalnya bersekongkol. Saya masuk naga tersembunyi karena kemampuan sendiri. Ini semua salah Nin Xiaoyao. Sekarang posisi manajerku hilang. Wanita ini untuk mempermalukanku, bahkan membuatku bekerja sebagai petugas kebersihan. Baiklah. Semua yang kau katakan benar. Mari kita naik dulu. Urusan penting. Nin Xiaoyao, kamu bajingan.
Jangan sentuh aku. Aku takut Nona Qin salah paham. Ayo pergi. Nin Xiaoyao, tunggu saja. Ini adalah segel dari Gunung Kunlun. Aura jahat keluarga Bai sangat pekat hingga hampir mengeras. Tanpa penekanan gelang giok itu, dewa luar itu memang tidak lagi menyembunyikan auranya. Nin Xiaoyao, Mama, ini semua karena dia. Dia mengandalkan kenal Zhongqing dan Qin Mingyue. Memfitnah dengan jahat dan menabur perselisihan. Dia menyuruh Zhongqing dan timnya memasukkanku ke daftar hitam. Yang paling penting, dia juga membiarkan kedua wanita itu menggangguku. Lihat, wajahku bengkak semua karena dipukul. Nin Xiaoyao, kau masih berani kembali. Keluarga baik kami memberimu makan dan minum. Tapi malah, kamu membesarkan orang tak tahu berterima kasih. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Bai. Bibi Bai, aku sama sekali tidak menyebar perselisihan. Bukan hanya itu, aku juga menyelamatkan Sion. Menyelamatkan Sion saat Sion dipukuli. Apa yang kamu lakukan saat dia di blacklist? Apa yang kamu lakukan untuk menjilat Zhongqing dan Qin Mingyue? Kamu malah menjadikan adikku sebagai batu loncatan. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Aku sudah memastikan bahwa wujud asli dewa ular berbulu saat ini tersembunyi di dalam keluarga Bai. Tugas paling mendesak adalah mencari dewa luar itu terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga Bai mungkin menghadapi malapetaka. Kamu, Nin Xiaoyao, kau tidak hanya menindas Sion kami. Kau juga mengutuk seluruh keluarga kami. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Sion di Gedung Zhong. Dia sendiri mengalami kengerian dewa luar itu. Apa yang aku alami? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Itu hanya untuk menakutiku, merusak wawancaraku, memukuli pewawancaraku, dan menyuruh orang Zhong itu memasukkanku ke daftar hitam. Akhirnya, takut aku akan membuat masalah untukmu. Kau hanya mengarang omong kosong tentang iblis dan monster, dan bersiap untuk menipu dan menakutiku. Aku memberitahumu, aku sudah melihat trikmu. Sikyu, kau harus percaya padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Jika kita tidak segera melenyapkan dewa luar itu, keluarga Bai benar-benar akan dalam masalah. Sudah cukup, Nin Xiaoyao. Berhenti bicara omong kosong supranatural ini. Kukira kamu datang hari ini karena kamu merasa bersalah dan ingin meminta maaf pada Sion. Tapi aku tidak menyangka bahkan sekarang kamu masih menyebarkan tahayul feodal. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang kukatakan sama sekali bukan tahayul feodal. Aku sekarang sudah memastikan bahwa Paman Bai saat itu memang dibunuh oleh dewa ular berbulu. Sekarang dia datang untuk mencelakai keluargamu lagi. Aku membalas dendam Paman Bai. Dan juga menyelamatkan kalian semua. Apa yang kau katakan? Kematian Bai Mo. Kau sudah menyelidikinya dengan tuntas. Apa yang sudah kau temukan? Mama, dia hanya berbohong padamu. Mengapa kau percaya padanya? Diam. Dulu, kematian Bai tua tidak jelas. Itu selalu menjadi duri di hatiku. Nin Xiaoyao, kau sudah selidiki dia sampai tuntas? Jika kau berani menipuku tentang ini, aku pasti akan. Kutaruhkan nyawaku demi membuatmu membayar. Junior ini memang sudah menyelidikinya dengan saksama. Dulu, almarhum ayahku dan Paman Bai bersatu kekuatan untuk mengusir dewa luar barat. Saat mereka berdua menyelidiki dewa ular berbulu, keberadaannya, mereka bertemu penyergapan. Ayahku meninggal. Tapi Paman Bai melarikan diri. Setelah itu, keluargaku dimusnahkan dewa ular berbulu. Paman Bai melindungiku dengan nyawanya. Itulah bagaimana aku berhasil bertahan hidup. Semua yang kamu katakan, selain dewa luar barat itu, dan tahayul feodal, sisanya, bukankah itu semua yang sudah kita ketahui? Tepat sekali. Tapi pernahkah kau berpikir, saat ayahku dan Paman Bai menyelidiki keberadaan dewa ular berbulu, itu awalnya operasi rahasia. Bagaimana bisa dewa ular berbulu tahu pergerakan ayahku dan Paman Bai, lalu menyiapkan penyergapan lebih dulu? Karena kau bilang dewa ular berbulu adalah dewa keji. Jadi, jika dia ingin tahu ada yang menyelidikinya, bukankah ia punya cara yang tak terhitung? Lalu saat mengejar dewa luar lainnya, bukankah Paman Bai dan ayahku berhasil? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, jika selain ayahku dan Paman Bai, dalam tim kecil ini yang bertugas mengusir dewa luar, ada orang ketiga.
Apa ada orang ketiga? Tepat sekali. Justru orang ketiga inilah yang mengungkapkan kepada Dewa Ular Berbulu keberadaan ayahku dan Paman Bai, yang kemudian menyebabkan serangkaian tragedi berikutnya. Katakan padaku, Paman kedua Bai, apakah aku benar? Keponakan Nian, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Kemudian, aku mengetahui melalui beberapa saluran bahwa awalnya saat itu, ayahku dan Paman Bai diperintahkan untuk mengusir Dewa Luar Barat, bertindak atas perintah Gunung Kunlun. Terlebih lagi, aku juga melihat dari catatan tahun itu, bahwa pada waktu itu, di antara mereka yang diperintahkan untuk mengusir Dewa Luar Barat, selain ayahku dan Paman Bai, memang ada orang ketiga. Namun, nama orang ketiga itu disembunyikan. Baru setelah Bai Xion pergi ke Gidung Song untuk wawancara kerja hari itu, bahwa kami menangkap Zhou Wen, yang memiliki klan Dewa Luar. Dia mengatakan bahwa patung Dewa Ular Berbulu miliknya diberikan kepadanya oleh Bai Sai dari keluarga Bai Anda. Dengan cara ini, semua peristiwa terhubung. Dulu, Bai Sai disesatkan oleh Dewa Ular Berbulu dan menyebabkan kematian ayah saya dan Paman Bai, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi itu. Dan inilah kebenaran di balik tragedi itu. Bai Jai, apakah kau benar-benar membunuh kakakmu? Mama, apakah kau sudah pikun? Nin Xiaoyao ini bahkan menyebut Gunung Kunlun. Tuan Naga Gunung Kunlun adalah penguasa bersama Zhongxia. Berita mengenai Gunung Kunlun, semuanya adalah rahasia negara. Dia hanya seorang udik dari desa. Bagaimana mungkin dia tahu? Apakah dia pantas? Dulu, aku merasa kasihan, mengira kamu yatim piatu yang datang ke Laut Timur, tanpa ada yang bisa diandalkan. Jadi aku membiarkanmu tinggal di keluarga Bai. Tapi bagaimana kamu memperlakukan kami? Adikku pergi wawancara, dan bukannya membantunya, kamu malah memperburuk keadaan. Sekarang, kembali ke keluarga Bai dan menumpang hidup. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti memfitnah paman kedua. Nin Xiaoyao, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Apakah yang saya katakan itu benar atau salah? Kita akan tahu setelah kita mencoba. Li Xiaoyao, apakah kamu gila? Kamu semarah itu sampai ingin membunuh orang. Selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, Anda akan tahu siapa dia. The film was translated Berhenti bicara and omong kosong, narrated by Nin Annie Xiaoyao. Diaz. Jika kamu ingin membunuh paman keduaku, bunuh aku dulu. Kecuali kamu bisa memberikan bukti. Kalau tidak peduli apapun, aku takkan pernah percaya padamu. Kau ingin bukti ya? Kami berdua adalah buktinya. Tepat sekali. Kami berdua bisa membuktikan bahwa Bai Jai memang bermasalah. Kenapa kalian berdua lagi? Nin Xiaoyao, aku benar-benar meremehkanmu. Kau ternyata punya kemampuan membuat dua pewaris kaya bersaksi palsu untukmu. Benar, siapa yang tidak tahu kalau kamu, Nin Xiaoyao, punya hubungan dekat dengan keluarga Zhong dan Qin. Mereka tentu saja memihakmu. Oleh karena itu, kesaksian mereka sama sekali tidak dihitung. Keluarga Kenku, Raja Nagala Timur yang bermartabat, perlu menipu keluarga Baimu. Nin Xiaoyao, kau mengklaim bahwa Bai Jai membunuh Bai Mou. Apa kau punya bukti? Saya katakan, selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Bukti macam apa itu? Kau membunuhku. Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kepada siapa aku mencari keadilan? Jika saya membunuh Anda, apakah sesuatu akan terjadi? Anda tahu betul di dalam hati Anda. Cukup, Nin Xiaoyao. Aku tidak tahu dendam sedalam apa yang kamu miliki dengan paman kedua Bai. Sampai niat membunuhmu begitu kuat. Nyawa manusia bukanlah permainan. Jika benar seperti yang dikatakan paman kedua, dan kamu membunuhnya, dan tidak terjadi apa-apa, lalu bagaimana? Maka hidup saya akan menggantikan hidupnya. Nyawamu tidak berharga. Siapa bilang nyawa Tuan Nian tidak berharga? Bahkan jika seluruh keluarga Baimu dihitung bersama, mereka tak sebanding dengan sehelai rambut Tuan Nian. Mengingat status Tuan Nian, jika dia menginginkan nyawa Bai Sai, dia akan langsung mengambilnya. Mengapa dia perlu mengarang alasan apapun? Status Nin Xiaoyao. Dia hanya seorang hudik dari pedesaan. Seorang gigolo yang hidup dari wanita. Selain dua identitas ini, identitas apa lagi yang mungkin dia miliki? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Nian. Tuan Tua Qin. Aku akui bahwa di depanmu,
keluarga Bai memang pucat pasti dibandingkan. Tapi Nin Xiaoyao, dia jelas mengkhianati perasaan putrimu. Mengapa kamu perlu membela orang yang pelin-pelan seperti itu? Benar-benar sekumpulan kata dalam tempurung. Status Tuan Yen lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kau yang paling dekat dengan Tuan Yen. Namun kau yang paling buta. Siapa sebenarnya Nin Xiaoyao ini? Kau praktis memujinya setinggi langit. Kalau begitu katakan padaku. Biarkan aku memperluas wawasanku. Aku ingin melihat bagaimana identitas Nin Xiaoyao. Lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Tuan Nin adalah Raja Naga Gunung Kunlun. Dan juga penguasa Xiongxia. Apa? Itu tidak mungkin. Dia hanya pria simpanan yang hidup dari wanita. Bagaimana mungkin dia Tuan Naga? Tidak mungkin. Sepertinya kamu, demi menjadikannya menantu yang tinggal di keluarga King, bahkan akan mengatakan kebohongan yang absurd seperti itu. Saya memang Raja Naga Gunung Kunlun. Kami menghormati Raja Naga. Kami menghormati Raja Naga. Tidak mungkin. Aku tidak percaya taukan ini pasti palsu. Apa yang membuat Nin Xiaoyao pantas? Nin Xiaoyao, apa ini benar? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, lalu kenapa? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, kamu tidak bisa sembarangan mengabaikan nyawa manusia. Aku tetap pada perkataanku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti paman keduaku. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia benar-benar sudah membunuh orang, menurutmu? Bai Jie sudah dirusak oleh Dewa Ular berbulu dan menjadi pengganti. Sekarang Bai Jie sudah mati. Kenapa Dewa Ular berbulu belum muncul juga? Tuanku Tuan Naga. Bagaimana kau menjelaskan ini kepada kami? Tepat sekali bukankah kamu bilang setelah paman kedua meninggal, kebenaran akan terungkap. Jadi, di mana kebenarannya sekarang? Benar, bukankah kau bilang jika paman kedua meninggal dan tidak terjadi apa-apa, kau akan menebusnya dengan kematianmu? Kalau begitu kau harus menggantinya. Nin Xiaoyao, penuhi janjimu. Raja Naga, sama sekali tidak. Tuan Naga, sama sekali tidak. Nin Xiaoyao, apakah kau benar-benar harus musnahkan mereka? Awalnya, dengan menggunakan tubuh Bai Jie, aku bisa dengan mudah melahap seluruh keluarga Bai. Aku akan pakai keluarga Bai sebagai markas untuk menyerbu dan menduduki seluruh Laut Timur. Namun, ada dua hal yang tidak kuduga. Pertama, bajingan tua Bai Mao itu ternyata punya trik tersembunyi. Dia ternyata meninggalkan sebuah gelang giok dengan kekuatan ilahi Kunlun. Gelang giok ini menekan kekuatan ilahiku, membuatku tak bisa kendalikan keluarga Bai sementara. Kedua, kau bisa menemukan keluarga Bai begitu cepat. Dan juga begitu cepat mengetahui identitas asliku. Nin Xiaoyao, kau benar-benar luar biasa. Apa yang dikatakan Nin Xiaoyao ternyata semuanya benar. Apakah selama ini aku salah paham padanya? Tidak mungkin. Paman kedua bisa jadi Dewa Ular berbulu. Itu dia. Dialah yang saat itu membunuh ayahmu. Dewa Ular berbulu. Hari ini kau akan bayar hutang darah dengan darah. Kau pikir bisa buatku bayar hutang darah? Aku menjelajahi dunia manusia, menyerap keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan kebencian. Kekuatanku tidak hanya kembali ke puncaknya, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kau yang sekarang sama sekali bukan tandinganku. Aku menyarankanmu untuk patuh berkultivasi bersamaku. Datanglah ke baratku, dan jadilah penguasa semua dewa di baratku. Jalan sesat. Pada akhirnya, itu adalah jalan sesat. Dewa-dewa barat. Hanya semut. Bahkan jika kemampuan Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mata saya, Anda hanyalah semut yang lebih kuat. Keras kepala. 10.000 pedang kembali ke sekte. Nin Xiaoyao, semoga kau mati mengenaskan. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular berbulu. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular berbulu. Jasa telah selesai. Jasa-jasa selesai. Aku, Xian Guiling, bersujud syukur kepada Tuan Naga, karena telah membalaskan dendam Bai Mao. Bibi, Anda tidak boleh melakukan ini. Paman Bai dulu UMNG menyelamatkanku. Membalas dendam Paman Bai saya adalah hal yang benar. Tepat sekali, Ibu. Kenapa Ibu berlutut padanya? Tidak peduli dia tuan ini atau tuan itu. Hidupnya diselamatkan oleh keluarga Bai kami.
Dia memang layak bekerja untuk keluarga Bai. Diam. Maafkan aku. Aku salah paham padamu sebelumnya. Sekarang sepertinya, aku adalah badut yang merasa paling benar. Nona Bai benar. Kau memang merasa paling benar. Aku ingat kau bilang di konferensi investasi terakhir, bahwa pencapaian keluarga Bai hari ini sepenuhnya karena manajemenmu, Bai Shikyu. Tapi tahukah kau, bahwa selama bertahun-tahun ini, grup naga tersembunyi kita sering bekerja sama dengan keluarga Baimu, sepenuhnya atas permintaan Tuan Yen. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kau sebut kemampuan pribadimu. Berhenti bicara. Ya, Dulu, Bai Sai mencelakai seluruh keluarga Nin saya. Paman Bai kemudian mempertaruhkan nyawa. Dendam dan budi kita sudah impas. Kontribusi kepada keluarga Bai selama bertahun-tahun ini bisa dianggap kebaikan terakhirku untuk keluarga Bai. Gelang giok ini, itu hadiah ulang tahun dari Paman Bai untukmu. Sekarang, itu kembali ke pemiliknya yang sah.